Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya saudara bisa tetap bersukacita seperti pujian kita tadi, karena benarlah di dalam sukacita tulang-tulang kita menjadi sehat. Amin, haleluya. Ya, di dalam sukacita katakan hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Ya, hari ini saya ingin bicara tentang rahasia mengalami ketenangan. Kadang memang kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita. Kita sudah berdoa, kita sudah berupaya, ada orang-orang yang akhirnya mempersalahkan keadaan dan mungkin juga akan mempersalahkan doanya kepada Tuhan. Tapi percayalah dalam setiap kondisi hidup kita tidak ada sesuatu di luar kendalinya Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat mengalami ketenangan? Kalau dulu sebelum pandemi mungkin orang berpikir bahwa jiwanya akan tenang seperti ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Tenanglah hai jiwaku katanya, bersenang-senanglah sebab padamu ada banyak harta yang aku miliki. Ada deposito, ada tabungan. Sebelum pandemi ada beberapa orang berpikir bahwa hidupnya akan tenang, hidupnya akan baik-baik saja karena punya tabungan yang banyak, punya deposito, atau mungkin punya asuransi jiwa. Ketenangan mulai diupayakan atau didapatkan dari apa yang sedang dikerjakan atau dari apa yang dimiliki. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya kalaupun kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan seperti orang lain, punya harta benda, punya orang-orang yang patut diandalkan, punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Kalaupun mungkin kita tidak punya itu karena keterbatasan kita, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang tenang. Kita tetap tenang meskipun mungkin kenyataannya pahit dan susah. Karena firman Tuhan bilang begini, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan dalam harta benda terletak kekuatanmu. Alkitab tidak pernah berbicara tentang bahwa ketika kita punya sesuatu, uang, harta benda, asuransi jiwa, mungkin tabungan, deposito, maka itu menjadi kekuatan kita. Tidak. Tuhan berfirman bahwa letak kekuatan orang percaya itu adalah dalam tinggal tenang. Ya, tinggal tenang dan percaya, di sana terletak kekuatan kita. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi, dalam menghadapi COVID-19, dalam menghadapi kondisi yang sulit belakangan ini, hanya karena ketika kita dapat tinggal tenang dan percaya di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Meskipun rasanya kita betul-betul tersudut, meskipun rasanya kita betul-betul berada dalam kondisi yang begitu sulit, tapi sungguh Anda memiliki kekuatan. Kekuatan karena kenapa? Karena Anda tenang dan percaya. Yang jadi persoalannya hari ini adalah bagaimana kita dapat mengalami ketenangan dalam situasi yang sulit. Ya, bagaimana Pak Pendeta saya bisa tenang, uang kontrakan masih terus menuntut. Ya kan? Bagaimana Pak Pendeta saya mengalami ketenangan, uang saya masih berjuang dengan dapur saya ngebul nggak besok hari. Bagaimana Pak Pendeta saya dapat mengalami ketenangan dan percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang begitu sulit yang saya rasakan sekarang. Ya, ada dua hal yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Bagaimana kita dapat tetap tenang menghadapi setiap persoalan, dan di sana Anda akan mendapatkan kekuatan. Artinya kekuatan inilah yang memampukan kita untuk melewati hari demi hari meskipun hidup kita terasa begitu sulit.
Akhir zaman dikatakan hidup kita mungkin tidak akan lebih baik dari hari-hari kemarin karena memang begitulah dunia. Dunia sedang beralih terus pada kebinasaan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk dapat menghadapi segala kekacauan yang terjadi di muka bumi, termasuk COVID-19. Itu apa? Anda dan saya hidup tenang. Amin. Di dalam ketenangan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Rahasia mengalami ketenangan di tengah badai hidup. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengalami ketenangan di tengah badai hidup adalah bertobat dan tetap tinggal di dalam Dia. Bertobat dan tetap tinggal di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Hal yang pertama, bagaimana bagaimana kita mendapatkan ketenangan dalam kekacauan dunia, dalam beratnya kehidupan. Bagaimana kita bisa tinggal tenang adalah bertobat. Saudara, mungkin kita berpikir, Pak Pendeta, kenapa bicara bertobat? Saya kan sudah jadi orang Kristen. Dari dulu saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak perlu lagi dong yang namanya bertobat. Toh Kristus sudah mati buat saya. Pertobatan apa yang dimaksud? Pertobatan yang dimaksud adalah ketika kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena kenapa? Kerap kali kedagingan kita, kemanusiaan kita, keegoisan kita membuat kita keluar dari maksud-maksud Tuhan. Kerap kali segala keegoisan kita, kerap kali emosi kita, kerap kali pikiran kita, kerap kali keinginan daging kita membuat kita keluar dari kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu bertobat dan selanjutnya kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Pertobatan itu prosesnya setiap hari, saudara. Pertobatan itu prosesnya setiap hari, bukan hanya satu kali. Kenapa demikian? Karena perjuangan kita melawan keinginan daging ini masih terus berlangsung sampai pada kematian kita. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Saya lakukan A, saya lakukan B. Saya adalah orang percaya. Saya tidak perlu bertobat. Dalam mulut perkataan kita perlu bertobat setiap hari. Pikiran kita berpikir salah tentang orang lain. Orang tidak bermaksud seperti yang kita pikirkan, tapi kita memikirkan yang salah. Perlu pertobatan. Pertobatan apa? Mengontrol emosi kita. Mengontrol pikiran kita yang dikatakan suujon, yang berpikir negatif tentang orang lain. Ya kan? Mulai mereka-reka apa pikiran orang lain. Orang lain pikirannya nggak sampai ke sana, tapi kita sudah mulai berpikir jahat tentang mereka. Orang lain berlaku tulus kepada kita, lalu kita bilang, saya tahu maksud dia. Padahal sungguh orang itu mungkin bermaksud baik buat kita. Perlu kita bertobat. Setiap hari, setiap nafas hidup kita perlu bertobat. Amin, sidang jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya tenang diri kita. Karena kenapa, saudara? Karena iblis akan terus menteror kita. Yang membuat kita tidak tenang adalah karena setiap hari ketika kita tidak mampu menguasai hati dan pikiran kita, maka rasa bersalah, ya kan ya, rasa terintimidasi oleh karena perbuatan kita, oleh karena pikiran kita, oleh karena pernyataan-pernyataan kita tentang orang lain, membuat kita semakin jauh dan tidak lagi tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dengan bertobat dan tinggal. Dengan bertobat dan tinggal. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat ke-6 sampai ke-7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan. Amin. Anda dan saya telah menerima Kristus Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Anda dan saya tidak akan pernah dapat tenang, tidak akan dapat bersyukur kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tabiat-tabiat dosa kita, keseharian kita,
perlakuan-perlakuan kita, hawa nafsu kedagingan kita. Kalau Anda ingin mengalami ketenangan, Anda harus tinggal terus di dalam Kristus. Artinya harus ada keinginan untuk terus berubah dan diubahkan setiap hari. Sampai pada gambaran Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam menghadapi COVID-19 atau dalam menghadapi situasi yang sulit belakangan ini, mau tidak mau Anda harus tetap tenang. Kata dokter, salah satu bagian terpenting dalam diri kita adalah supaya imun kita tetap kuat, kita harus dapat menguasai pikiran kita. Kita harus dapat mengontrol pikiran kita, perasaan kita. Beberapa hari yang lalu sedang viral apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terpapar virus COVID-19 yang ada di Wisma Atlet Sunter. Yaitu apa? Mereka pagi-pagi disuruh keluar sambil berjemur. Apa yang mereka lakukan adalah mereka berjoget-joget. Mereka nyanyi-nyanyi, menari-nari. Karena kenapa? Memang hati kalau sudah gembira, mau salah apapun, itu bisa hilang dan itu menimbulkan imun kita menjadi kuat. Apalagi ketika kita di dalam Kristus, ketika kita mulai terbebas dari rasa bersalah kita, mulai kita hidup di dalam kekuatan Roh Kudus untuk mengontrol seluruh hidup kita, kita bertobat setiap hari, tinggal di dalam Tuhan, maka Anda dapat bersukacita. Amin. Rahasia yang pertama supaya Anda dapat mengalami ketenangan adalah bertobat setiap hari. Bertobat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dosa yang begitu merintang kita membuat kita tidak dapat beranjak untuk keluar dari segala hal yang buruk dari hidup kita. Namun percayalah, ketika kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, maka kita akan mengalami ketenangan. Amin. Hal yang pertama, bagaimana kita dapat mengalami ketenangan menghadapi situasi ini? Anda dan saya harus senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat, mulai berpikir yang benar, mulai berbicaralah dengan benar, mulai berdindaklah dengan benar, mulai berkeinginanlah hal-hal yang benar. Amin. Karena ketika kita bertindak dan belajar hidup benar di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersukacita. Dan ketika kita bersukacita, kita akan mendapatkan ketenangan. Dan ketika kita tenang, maka imun kita semakin baik. Dan ketika imun kita baik, ketika virus datang menyerang kita. Saya sedang tidak mengintimidasi orang-orang yang terpapar COVID-19, apakah mereka suka emosian gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah Anda selalu berselisih dan lain sebagainya. Maksud saya bukan di situ. Maksudnya adalah kalaupun mungkin ada anak-anak Tuhan termasuk mungkin kita nggak tahu nih ke depannya siapa lagi. Dalam doa kita memang kita harus tetap sehat. Tapi bukan berarti kita akhirnya berpikir, wah saya sudah berlaku salah ini, saya sudah begini, saya sudah begitu. Maksud saya tidak di situ. Maksud saya adalah mungkin ada saja atau mungkin ada rancangan Tuhan dalam hidup seseorang, kenapa Tuhan membuat orang itu mengalami sesuatu yang sulit, dalam hal ini COVID-19. Tapi bukan berarti itu menjadi mengintimidasi kita dan kita berpikir kita telah lakukan A dan telah lakukan B. Namun percayalah kepada firman hari ini, kalau hidupmu mau tenang, hidup kita mau kuat menghadapi setiap persoalan, yang pertama adalah kita harus bertobat. Bertobat dalam pikiran, bertobat dalam pernyataan, bertobat dalam apa yang diinginkan oleh hati, supaya kita mendapatkan kekuatan. Amin. Yang kedua, rahasia mengalami ketenangan supaya kita dapat menghadapi persoalan hidup kita. Yang kedua adalah tentunya ini sebuah hal yang sudah tidak asing buat kita. Yang kedua adalah punya penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Punya penyerahan diri kepada Tuhan artinya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan mampu menolong kita.
Berdoa itu artinya kita tidak mencari mukjizat, tapi berdoa itu artinya kita mencari sang pemberi mukjizat. Ya, setiap kita mau doa kita menjadi doa yang berkuasa. Tapi kalimat ini mengingatkan kita, berdoa itu tidak mengejar mukjizat, tapi berdoa itu Anda dan saya mencari sang sumber mukjizat itu. Karena kalau kita sudah menemukan sang sumber mukjizat itu, maka apa yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Hal yang kedua, di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ketenangan, yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di dalam Yesaya tadi dikatakan apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Tidak ada kekuatan yang sanggup menolong kita untuk lepas dari segala persoalan hidup kita selain daripada percaya sepenuhnya kepada Allah. Bahwa di dalam semuanya Tuhan ambil alih. Mau sulit, mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Semuanya dalam kendali Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Yang jadi persoalannya adalah, maukah kita dikendalikan oleh Allah? Kan itu. Kalau kita percaya kita semuanya dalam kendali Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita dikendalikan Tuhan? Dikendalikan Tuhan dalam arti kalau kita dibuat Tuhan dalam posisi yang sulit, percayalah di sana Allah sedang mengendalikan hidupmu. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan aku percaya kepadamu, tapi saya tidak mau yang begini. Tuhan, aku yakin Tuhan akan menolong saya, tapi saya nggak mau yang begini. Kita percaya kita dikendalikan oleh Tuhan, yang jadi persoalannya mau tidak kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada Dia dan maulah untuk dikendalikan oleh Allah. Letakkan segala beban persoalanmu kepadanya dan percayalah Dia akan menolong Anda dari segala persoalan Anda. Yang kadang-kadang tapi kita nggak mau dikendalikan oleh Allah. Amin. Kalau Anda mau tenang, isi goyang aja gitu loh. Jalan aja. Artinya nothing tulus aja dalam hidup. Lakukan aja apa yang Anda bisa lakukan. Kalau kita mau tenang. Saya sedang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa saya harus menjalankan apa yang Tuhan mau saja. Saya serahkan kepadamu segala ketakutan, segala kekhawatiran, aku hanya serahkan kepadamu saja. Yang kedua ini cukup menggelitik dalam diri saya. Saya mau nggak dikendalikan oleh Tuhan? Kadang-kadang kita mau dikendalikan oleh diri kita sendiri. Dikendalikan apa? Khawatir, takut, jangan A, jangan B, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tapi pikiran kita mulai mengendalikan kita. Bukan berarti kita tanpa pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan segala sesuatu. Apalagi Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tentunya Roh Kudus akan memimpin kita. Sehingga setiap keputusan kita, setiap apa yang kita putuskan untuk kita lakukan, percayalah itu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam diri kita. Tapi jangan sampai kita lebih dikendalikan oleh pikiran kita daripada kita dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, agar kita tenang, kita harus menyerahkan Tuhan mengendalikan seluruh hidup kita. Ya kan ya? Satu kali ada seorang ibu pulang dari berkebun dan dia membawa beban yang berat. Dan karena beban yang berat itu rasanya 2-3 kilometer yang harus dia lewati, dia tidak akan sanggup. Dan pada saat itu sedang dia menunggu sebuah truk pengangkut barang. Dan pada saat itu dia naik truk itu. Dan apa yang terjadi? Sang punya truk bilang, "Ibu, taruh saja bebannya, mari duduk saja di sini." Lalu dia bilang, "Udah Pak, supir jalan aja, yang penting saya sudah ada dalam truk ini." Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah ketika dia masuk truk itu, dia tetap berdiri atau dia tetap duduk. Namun apa yang dilakukan? Dia tidak melepaskan bebannya, dia tetap pikul bebannya di pundaknya, walaupun dia duduk atau walaupun dia berdiri. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Itu artinya kita harus percaya kepada Allah. Ketika kita duduk tinggal diam di dalam Dia, letakkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Letakkan segala ketakutanmu kepadanya. Lepaskan,
tanggalkan semua itu dan percaya semuanya dalam kendali Allah. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda ingin mau menghadapi situasi yang sulit ini menjadi tenang dan kondisi kita menjadi baik, yang kedua, percaya dan letakkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka di sana kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Rahasia mengalami ketenangan. Yang pertama, bertobat. Proses pertobatan itu setiap hari, setiap waktu dalam nafas hidup kita. Mulailah belajar bersama dengan Roh Kudus untuk mengendalikan pikiran kita. Mulailah belajar bersama Roh Kudus untuk mengendalikan apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Mulailah belajar bersama dengan Roh Kudus apa yang diinginkan oleh hati kita. Jangan suujon kepada orang lain. Berpikir positif tentang orang lain. Kalaupun mungkin orang lain berlaku negatif kepada kita, tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan mau diracuni oleh apapun yang ada di sekitarmu, yang membuat engkau emosi, yang membuat engkau berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalaupun itu ada dalam diri kita, bertobat dan serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya. Letakkan semua bebanmu kepada Kristus. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Namun ayat selanjutnya katakan, pikulah kuk yang kutaruh, sebab bebanku pun akan menjadi ringan, kata Tuhan. Tuhan berbagi tugas dengan kita. Beban yang ada pada kita, kuk yang diberikan kepada kita, bukan berarti Anda memikulnya sendiri. Tuhan berbagi beban buat kita. Amin. Kalau Tuhan berbagi beban buat kita, itu artinya kekuatanmu adalah kekuatan Allah. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Hanya saja, marilah kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya.